Baik, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya sepanjang minggu ini kita sudah disertai oleh Tuhan. Walaupun kita masih ada di rumah, biarlah ibadah kita ini Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita walaupun kita ada di rumah. Biarlah Tuhan selalu membimbing kita, menjaga kita agar kita tetap selalu sehat ya Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, sungguh indah Kau Tuhan bagi kami. Walaupun sekarang Tuhan kami masih berada di rumah Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu nyata atas kami ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih, semua karena kasih sayang-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang melimpah atas kami. Tiba saatnya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang membawa segala ucapan syukur kami, pujian kami yang terbaik hanya bagi Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Kau disenangkan lewat setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan sama-sama nyatakan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan
yang jauh dariku. Kami panggil namamu, ku panggil namamu, untuk dengar jawabmu. ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar Tuhan yang selalu seruan hati kami. Mari sama-sama nyatakan, sungguh indah Kau Tuhan. Yesus, Engkau indah. Penuh kasih dan sayang. Kau sumber Kau tempat penghiburan kami. bagi setiap hati Yang terluka sungguh indah. Kau Tuhan, Menara perlindungan, Kau yang berikan kekuatan bagi kami yang membutuhkan. Mari sembah Dia, mari nyatakan sungguh indah. sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan Bagi setiap hati bagi kami Tuhan, yang terluka. sungguh indah. Mari nyatakan Tuhan. Bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama nyatakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau penghiburan kami, buat kami yang terluka. Kaulah sumber penghiburan kami, sungguh indah. Kau sumber kekuatan bagi semua orang. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kaulah sumber kekuatan, Kaulah sumber kekuatan, sumber perlindungan kami. Mari sembah Dia. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mari sembah Tuhan, sumber kekuatan,
kekuatan, perlindungan kami, perlindungan kami. Bagi hati kami yang terluka, Kaulah tempat penghiburan kami. Bagi kami yang ada dalam senang, dalam ada tekanan, Kaulah tempat penghiburan kami. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kaulah sumber kekuatan, kami sembah. Kaulah penghiburan kami, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Kami percaya mujizat-Mu nyata bagi kami. Kau hadir di sini bersama-sama kami ya Bapa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, mari nyatakan, mari nyatakan ucapan bagi Tuhan. Sumber kekuatan, mujizatnya dinyatakan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Disediakan, kami diangkat. Sekali lagi, mari nyatakan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh,
Kami percaya Tuhan tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu nyata bagi kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kaulah sumber penghiburan kami ya Bapa. Siapkan hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau bersorak-sorai, kami ingin memuji nama-Mu ya Bapa. Kami ingin membesarkan nama-Mu ya Bapa lebih dari segala apapun Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang layak kami tinggikan dan kami sembah ya Bapa. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai demi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya kita memberikan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan kita baik. Amin. Kasih-Nya selalu nyata dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya itu tetap sama. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Mari kita puji Dia. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Dengan penuh pujian, Bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. puji Dia. Puja dan tiup sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati, dengan pujian. sebab Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari naikkan pujian ini. Masuk. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji Dia tiuplah sangkakala. Musik. Musik dan tarian. Semua makhluk. Semua makhluk di bumi. Mari sama-sama nyatakan. Sama di Nyatakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Mari lambaikan tanganmu, nyatakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan. Yesus kita baik. Yesus kita baik dan besar. Amin Bapak Ibu. Dimanapun saya percaya Bapak Ibu kita berada, saya percaya Bapak Ibu dengan iman percaya bahwa Tuhan kita Allah yang besar. Dia Raja di atas segala raja. Mari kita berikan tepuk tangan kita sekali lagi bagi Tuhan. Kita nyatakan Dia Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar,
pencipta. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari sama-sama katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta. Dia pencipta Dunia ini yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. dengan bersuka Bernyanyilah, Dia batu keselamatan dunia. Tuhan Raja dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Tuhan, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Dia besar. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita sudah memuji nama Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Mari tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau pegang tanganku, tuntun langkah kami. tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kau perlindunganku.
Kau Tuhan kekuatan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolong kami, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. ku memuji namamu Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Tiba saatnya kami ingin mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, menjadi pedoman dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu lah yang menuntun kami ya Bapa, dan menuntun setiap langkah kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu. Biarlah lidah dan bibirnya itu boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini Tuhan Yesus. Kalau Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan menjadi satu Tuhan di dalam suatu persekutuan yang indah ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu, pimpin kami Tuhan, urapi kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Sehingga Tuhan Yesus firman-Mu ya Bapa boleh tertanam di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dan di dalam jalan-jalan hidup kami ya Bapa. Ampuni kami semua Tuhan, ampuni hamba ya Bapa. Biar Tuhan Yesus Engkau saja Tuhan yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Karena hamba Tuhan tidak mempunyai kemampuan apa-apa Tuhan kalau tidak ditolong oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus-Mu Tuhan akan yang melawat kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami, terpuji Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tenang sekali kalau saya boleh ada di tempat ini. Kalau saya boleh hadir untuk kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya, buat para pengurus yang memberikan kesempatan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar pada hari ini. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini Tuhan kita sama-sama mau belajar suatu kebenaran firman Tuhan. Saya berharap
kita berharap semua firman Tuhan pada pagi ini bisa menolong di dalam kehidupan kita. Di dalam kita menjalani kehidupan kita. Di dalam kita beraktivitas sehari-hari, di dalam masa-masa saat ini. Kalau masa-masa saat ini mungkin masa-masa yang sulit gitu ya. Masa kita di dalam masa pandemi, masih ada di dalam suasana virus corona ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada pagi ini yang akan saya sampaikan adalah hidup di dalam pengampunan. Dan subtemanya adalah mengampuni agar doa kita tidak terhalang. Mari kita buka di dalam firman Tuhan di dalam Markus pasal 11 ayat 25 dan 26. Kita baca bersama-sama. Markus 11 ayat 25 dan 26 dikatakan demikian. Dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Satu lagi di dalam Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Dikatakan demikian. Sebab itu, jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan tadi, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa pengampunan di dalam hidup kekristenan kita memegang peranan penting. Memegang peranan penting di dalam hidup kita, di dalam doa kita. Dikatakan tadi di dalam ayat yang Markus pasal yang ke-11 ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, apa saudaraku? Maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari dua ayat ini, dan kalau kita baca lagi di dalam Matius pasal 5 ayat 23 dan 24, nggak usah ditafsirkan yang macam-macam. Ini udah letter luck. Kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya katakan betapa pentingnya pengampunan itu di dalam hidup kekristenan kita. Di dalam doa-doa kita. Supaya doa kita tidak terhalang. Terhalang apa? Ya, terhalang oleh sakit hati. Mungkin oleh kecewa, oleh benci, oleh dendam. Jadi pengampunan itu penting. Pengampunan yang kita berikan itu penting. Apa sih pengampunan itu? Pengampunan adalah suatu keputusan yang kita ambil untuk mematuhi, untuk mentaati Tuhan. Jadi suatu keputusan yang kita ambil loh, kita ambil sendiri loh. Mungkin ada orang lain yang memegang peranan memberikan kita nasihat. Tetapi keputusan itu ada di tangan kita.
Jadi pengampunan itu suatu keputusan yang kita ambil untuk mematuhi, untuk mentaati Tuhan. Jadi untuk mematuhi dan mentaati Tuhan. Mengapa? Karena selama kita hidup, selama kita masih ada di dunia, selama kita masih bernapas, ada saja potensi, ya kan? Ada potensi kita disakiti, ada potensi kita dikecewakan, dan juga kita juga mempunyai potensi untuk menyakiti orang lain juga. Bukan hanya kita yang disakiti, tetapi orang lain juga bisa kita sakiti. Jadi betapa pentingnya pengampunan itu di dalam hidup kita. Jadi selama kita ada di hubungan, selama kita ada interaksi dengan lingkungan kita, selama kita ada interaksi, selama kita bergaul, selama kita bersosialisasi, potensi untuk disakiti, untuk menyakiti, membuat kesalahan itu pasti ada. Baik itu di rumah, antara suami istri, orang tua dan anak, di tempat kerja, dengan rekan kerja, dengan teman kerja, bahkan dengan sahabat yang baik, ataupun di gereja. Ada potensi itu. Ada potensi itu. Jangan dipikir di gereja nggak ada potensi untuk kita disakiti, menyakiti. Ada. Selama kita ada bersosialisasi, berinteraksi, ada kemungkinan itu. Ya kan? Siapa yang sudah mengalaminya? Ada di antara kita pasti mengalami seperti demikian. Jadi pada pagi ini, pengampunan itu penting. Saling mengampuni itu penting. Penting sekali. Penting sekali, catat itu. Penting, pengampunan itu penting. Mungkin gampang diucapkan. Gampang kita mengatakan. Tetapi susah untuk dilakukan. Ya kan? Kita gampang, ya kan? Oh ya mengampuni mah gampang, ya kan? Udah bilang mengampuni tetapi entar juga hilang. Tapi masih ada yang berbekas, saudaraku. Untuk itulah kita datang kepada Tuhan. Kita ingat firman Tuhan. Kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Ini ada di dalam suatu rangkaian di dalam doa Bapa kami. Ayat yang ke-12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu di dalam doa Bapa kami loh. Kalau kita di gereja saya, doa Bapa kami selalu diucapkan pada akhir ibadah. Ini doa loh. Doa kan suatu janji, suatu keinginan, ya kan? Suatu permintaan kepada Tuhan. Ini kan ampunilah kami. Ini kan doa kita kepada Tuhan akan kesalahan kami. Ya kan? Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini suatu janji. Ini suatu keputusan. Coba kita lihat di dalam ayat 14 dan 15 yang pasal 6. Dikatakan demikian.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jelas. Jelas sekali, ya kan? Jelas sekali. Bapa di surga tidak akan mengampuni kita kalau kita juga tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itulah pentingnya pengampunan. Karena ada akibatnya. Tadi di dalam ayat 14 dan 15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ada akibatnya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di awal tadi saya katakan, pengampunan adalah suatu keputusan yang kita ambil untuk mematuhi, untuk mentaati Tuhan. Amin. Jadi pengampunan itu penting sekali. Katakan pengampunan penting. Sekali lagi katakan pengampunan itu penting. Jadi seberapa penting pengampunan yang kita berikan? Dan tadi kan pengampunan penting, pengampunan itu penting, pengampunan itu penting. Apa sih pentingnya pengampunan yang kita berikan? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Seberapa pentingnya pengampunan yang kita berikan? Yang pertama, ketika pengampunan kita berikan, itu menunjukkan kualitas kasih kita. Yang pertama, ketika pengampunan kita berikan, itu menunjukkan kualitas kasih kita. Kualitas kasih kita, kualitas. Saudara kan tahu tentang kualitas. Mutu, ya kan? Kalau kita beli sesuatu, beli barang, beli tas, beli sepatu, beli baju, pasti kan maunya yang berkualitas. Ya kan? Kenapa? Karena sebuah barang bisa menunjukkan kualitasnya. Sebuah merek bisa menunjukkan kualitasnya. Begitu juga tindakan kita bisa menunjukkan kualitas kita. Tindakan kasih kita bisa menunjukkan kualitas kasih kita. Sampai di mana kualitas kita? Kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 44. Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yaitu kualitas kasih kita. Kalau kita bisa mengasihi musuh kita, kalau kita bisa berdoa bagi mereka, itu kualitas. Itu mutu kita. Kalau kita lanjut baca di dalam ayat yang 45 sampai dengan 48 dikatakan demikian.
Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat 48, karena itu harusnya kamu hidup sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bisa mengasihi musuh kita, bisa berdoa bagi mereka, itu menunjukkan kualitas kita. Kalau kita hanya mengasihi untuk orang yang kita kenal yang baik kepada kita, dikatakan apa? Pemungut cukai juga berbuat demikian. Kalau kita memberikan salam sama orang yang baik kepada kita, apa bedanya dengan orang lain juga? Yang tidak mengenal Tuhan, mereka juga bisa melakukan demikian. Di dalam lingkungan kita ada tiga macam ya, sebut saja musuh lah, ya kan? Yang pertama, orang yang membenci kita. Yang kedua, orang yang melawan kita, ada kan, ya kan? Yang membenci kita kan ada kan? Orang yang melawan kita, kalau dibilangin ngeyel melulu, ngelawan melulu, jawab terus, ya kan? Nggak bisa dikasih nasihat. Dan yang ketiga, orang yang selalu bikin susah hidup kita. Tiga macam orang ini ada di sekitar kita. Ada. Karena apa? Karena tidak mungkin kita selalu bisa menyenangkan setiap orang. Ya dia benci sama kita. Ya kita mungkin nggak bisa menyenangkan dia. Dia selalu melawan kita. Ya dia nggak suka sama kita. Pasti ada. Dan untuk menghadapi orang demikian, kita tunjukkan kualitas kasih kita. Kita tunjukkan kualitas kasih kita. Bahwa kitalah anak-anak Bapa yang di surga. Kita tidak pandang, semuanya kita mengasihi. Kita memberikan pengampunan. Ada satu contoh di Alkitab, Yusuf. Yusuf bagaimana? Dia diperlakukan bagaimana buruknya oleh saudara-saudaranya, oleh abang-abangnya. Dimasukkan ke dalam sumur. Dijual. Oleh abangnya. Kerja di rumah Potifar. Dia tetap melakukan yang baik. Tetapi dia difitnah. Masuk penjara. Kita lihat hasilnya apa? Bukan keburukan yang dia dapatkan. Karena dia tidak mempunyai dendam. Dia mengampuni saudaranya. Kalau kita baca cerita Yusuf, pada akhirnya saudara-saudaranya sudah takut kepada Yusuf. Ketika dia tahu bahwa Yusuf menjadi penguasa di Mesir.
Karena di tempat asalnya saudara-saudaranya sedang terjadi kelaparan, dia mencari makanan. Saudaranya udah takut bahwa itu Yusuf. Takut ya kan? Tetapi apakah kata Yusuf? Mengampuni. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Siapa lagi? Yesus. Kita lihat Yesus. Bagaimana Yesus diperlakukan sebelum dia menuju kayu salib. Begitu banyak orang mengeluhkan dia. Kalau kita baca di dalam Matius 21 ayat 8 sampai 11, bagaimana orang mengeluhkan dia, Hosana, Hosana bagi sang raja. Menggelar karpet, menggelar bajunya. Tetapi apa selanjutnya yang diperlakukan oleh orang-orang itu juga? Di dalam Matius pasal 27 ayat 22 sampai 26 dikatakan, ketika dihadapkan Pilatus, salibkan dia. Salibkan dia. Sakit nggak saudaraku? Ya kan? Tetapi Yesus mengampuni mereka. Dia mengatakan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 34, Yesus mengatakan demikian. Kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, kita juga mau belajar bersikap seperti Yesus. Kita bisa menunjukkan kualitas kasih kita. Jadi yang pertama, pengampunan yang kita berikan menunjukkan kualitas kasih kita. Yang kedua, seberapa penting pengampunan yang kita berikan. Ketika pengampunan yang kita berikan itu menunjukkan kualitas kerendahan hati kita. Yang kedua, ketika pengampunan kita berikan itu menunjukkan kualitas kerendahan hati kita. Amin, saudaraku. Orang yang rendah hati pasti mudah untuk memaafkan. Orang yang rendah hati pasti mudah untuk mengampuni. Pasti gampang memaafkan, gampang mengampuni. Dan orang yang rendah hati juga mempunyai keberanian untuk mengakui kesalahannya. Jadi pengampunan yang kita berikan menunjukkan kualitas kerendahan hati kita. Orang yang rendah hati mempunyai keberanian untuk mengakui kesalahannya. Ada kan di sekeliling kita yang berani mengakui kesalahannya? Oh ya salah, maaf Pak, Bu, saya salah. Kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berani mengakui kesalahan kita. Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ada satu value yang kita dapat. Ia mengampuni kita. Kalau kita berani mengakui kesalahan kita. Kalau kita mengaku salah, mengaku dosa, Ia akan mengampuni segala dosa kita. Karena ada nilai yang didapat bagi orang yang rendah hati. Ada nilai. Di dalam Amsal pasal 22 ayat yang keempat dikatakan demikian. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah 1. Kekayaan, 2. Kehormatan, 3. Dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu nilai yang kita dapat bagi orang yang rendah hati. Ganjaran bagi orang yang rendah hati. Janji Tuhan. Satu lagi di dalam Mazmur pasal yang 149 dikatakan demikian. Mazmur 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memakotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Dikasih apa? Kekayaan, kehormatan, hidup, keselamatan, janji Tuhan. Bukankah kita datang ibadah, kita beribadah, tujuan kita apa yang utama? Keselamatan. Saya baca lagi sekali lagi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memakotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Kekayaan, kehormatan, hidup itu bonus lah. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pada kesempatan pada pagi ini. Mungkin ada yang menyakiti kita. Mungkin ada yang buat tidak enak dalam hidup kita. Di dalam keluarga. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak. Di dalam lingkungan kita. Di dalam pekerjaan kita, mungkin teman kantor kita, mungkin teman kerja kita, mungkin ada di gereja, sama-sama pelayan, mungkin ada salah paham, mungkin ada yang menyakiti kita. Mari kita mau belajar menunjukkan kualitas kasih kita. Kita mau belajar menunjukkan kualitas kerendahan kita dengan kita mengampuni
dengan kita mengampuni dan kita saling mengampuni. Sehingga ketika kita berdoa, tidak ada yang menghalangi. Kalau kita lihat lagi, kita baca lagi di dalam pembacaan awal kita, di dalam Matius pasal yang 5 ayat 24. Ketika kita mau mempersembahkan, kalau kita ingat sesuatu, kita bereskan dahulu. Supaya apa? Supaya doa kita tidak terhalang, supaya persembahan kita diterima. Jadi pagi ini kita mau belajar suatu kebenaran Tuhan tentang saling mengampuni. Sebagai ayat yang terakhir, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita mau doa kita tidak terhalang. Mari kita mau belajar untuk kita saling mengampuni. Sehingga Bapa kita yang di surga juga mengampuni. Karena kalau kita berdoa, tidak ada yang menghalangi kita. Tidak ada perasaan yang ngeganjal di hati kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pagi ini kita belajar. Kita belajar memperbaiki sikap hati kita. Kita belajar untuk menunjukkan kualitas kasih kita. Kita belajar untuk menunjukkan kualitas kerendahan hati kita. Sehingga kita menjadi jemaat Tuhan yang berkenan. Menjadi jemaat Tuhan. Menjadi seperti Yesus di dalam tindakan, di dalam pikiran. Dan kita akan bisa memperoleh keselamatan. Karena ganjaran kerendahan hati adalah keselamatan. Memakotai kita dengan keselamatan. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini Tuhan bisa menolong di dalam hidup kita. Menolong hidup kita menjadi lebih baik, menjadi lebih berkenan. Amin. Firman Tuhan sampai demikian. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pagi ini Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan menikmati firman-Mu. Kami boleh bersama-sama Tuhan belajar tentang firman-Mu, tentang pengampunan ya Bapa. Bagaimana kami harus mengampuni, mempunyai sikap mengampuni ya Bapa. Ajar kami terus Tuhan, sehingga kami boleh menunjukkan kualitas kasih kami Tuhan. Boleh menunjukkan kualitas kerendahan hati kami ya Bapa. Di dalam kami Tuhan berinteraksi, dalam kami berjemaat, di dalam kami bersosialisasi Tuhan di luar sana ya Bapa. Kiranya Tuhan firman-Mu Tuhan kamu tanamkan di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dan di dalam setiap jalan-jalan hidup kami ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu ya Bapa. Yang di dalam sakit penyakit Tuhan Kau mau sembuhkan Tuhan. Yang di dalam kelemahan Tuhan Yesus Engkau berikan kekuatan. Yang di dalam kesusahan Tuhan Yesus Engkau berikan penghiburan ya Bapa. Yang ada di dalam pergumulan Tuhan Kau mau lepaskan, Kau berikan kemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah kami, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya kembalikan. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya firman Tuhan itu boleh menguatkan hati kita. Amin Bapak Ibu. Dan tiba saatnya Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Boleh dilihat di layar, mungkin ada barcode, nomor rekening dan lain sebagainya. Dan itu boleh di-scan Bapak Ibu, dan kita siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Kita ingin berdoa untuk persembahan kita. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami ingin memberi hanya di dalam nama Tuhan ya Tuhan. Biarlah Tuhan pemberian kami ini juga semuanya hanya untuk membesar kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami yang akan memberi walaupun yang tidak memberi. Biarlah semuanya itu boleh membesarkan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap memberi. Haleluya, amin. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebalas aku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih atas perubahan saudara. Sebentar kita akan tutup ibadah kita. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tiada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. bagi Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tiada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada saat hari ini kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Kalau kami sudah selesaikan jam ibadah online kami Bapa pada saat hari ini, kami percaya setiap jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini Bapa, boleh diberkati Tuhan, baik itu dari firman Tuhan yang sudah disampaikan, baik pujian yang kami naikkan Tuhan. Biarlah sukacita-Mu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, walau kondisi keadaan pada saat hari ini mungkin kurang membaik Tuhan, masih pandemi, tetapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan yang akan menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Karena kekuatan kami adalah daripada Engkau. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami hanya berserah penuh kepada Engkau, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Pada akhir jam ibadah ini Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, baik dalam keadaan sakit, Engkau yang akan sembuhkan Tuhan. Dalam keadaan susah, Engkau memberikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami di dalam kondisi apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup menolong, memberikan kekuatan kembali kepada setiap kami Bapa. Sehingga setiap kami Bapa, di dalam menjalani kehidupan kami Bapa, sukacita-Mu Tuhan boleh nampak kepada setiap kami semua. Terima kasih Bapa, biarlah pada saat hari ini, kalau sebentar juga kami selesaikan jam ibadah, kami akan menerima berkat daripada Engkau. Mari kita mau arahkan hati kita mau angkat tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjadikan engkau kepala bukannya ekor, dan setiap apapun yang engkau perbuat, Tuhan akan menjadikan berhasil. Oleh sebab itu, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Memberkati aku berlimpah-limpah, jangan berluar gairahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak berlimpah, sehingga kesakitan tidak berlimpah aku. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.